Pak Fauzia dan Bapak Rila. Mereka ini berdua suami istri. Yang satu, Poshifa ini lahirnya 14 Mei ya, 84. Bapak Rila cuma beda sebulan lebih tua nih, 13 April, sekarang udah punya 3 anak, Alia, Bayang Ali, sama Aima. sering Apa? berantem kayak gimana kan? Apa? Bayang kan sering berantemnya kayak gimana Oh kan? iya. Nih, sebelum katanya ada pesan sponsor, sebelum mulai mau ditampilin video lu burger lagi boleh? Gitu, iya. Jadi ini udah ke-spill langsung, terus di bajunya juga udah jelas banget siapa sih narasumber kita hari ini. Poster juga udah jelas banget sih, sebenarnya itu gede banget juga. Nah, biar makin ngiler, abis ini biar pada langsung pesen lu burger ya, kita lihat dulu videonya, oke? Oke. Nah, itu kan, gue inget pertama kali deh iklan itu. Pertama kali, luber, 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 itu kayak, apa ini? Mau ada apa luber nih? Ternyata beneran kalau makan burgernya tuh luber loh teman-teman. Jadi emang bener harus cobain. Nah, sebelumnya aku kenalin dulu nih, dua orang ini nih, Ibu Syifa ini latar belakangnya jauh banget loh sebenarnya. Suka organisasi, terus melanjutkan usaha keluarga di eh, sosial pendidikan keagamaan gitu. Terus kalau Rila memang awalnya passionnya usaha ya, tapi sempat kerja di kantoran ya kalau nggak salah gitu. Sampai akhirnya sekarang mewujudkan cita-citanya dan passionnya itu gitu. Nah, ini sama-sama lulusan Curtin University, cuman beda jurusan aja. Habis itu Shiva melanjutkan ke London ya, kalau nggak salah ya. Kalau Rila melanjutkan ke Prasetya Mulia. Oke nih, ini sebenarnya sih apa jurusan-jurusannya Rila sih mirip ya, tapi kalau Shiva nih jauh banget nih, Jauh banget. jauh banget gitu. Nah sebelumnya nih, sebelum bertanya lebih lanjut, gue mau nanya dulu, kenapa sih akhirnya berbisnis gitu? Shiva kan dulu pernah, Shiva tuh kita tahu dengan BKMT-nya, dia sibuk kesana kemari, Bapak Rila mungkin ya kerja, terus akhirnya mewujudkan si passion-nya ini. Terus kenapa kok akhirnya tuh memutuskan untuk berbisnis gitu, berdagang? Kenapa sih gitu? Apa yang dicari sih dari bisnis dagangnya itu gitu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kami people semua dan terutama
Ibu Tia yang menjadi moderator untuk hari ini. Pertama-tama terima kasih banyak dari kita berdua untuk kami yang telah mengundang kita untuk sharing pada siang hari ini. Insya Allah mudah-mudahan menjadi manfaat dan tentunya bisa bertemu dengan orang-orang baru lagi, kenalan dengan teman-teman baru lagi, dan mudah-mudahan juga apa yang kita sampaikan dan apa yang nanti mungkin kita sharing sama-sama mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi sekali lagi thank you untuk kami yang sudah mengundang kita berdua. Kalau ditanya awal mulanya sih, kalau aku sih sebenarnya simpel banget sebagai istri kayak kepengen suami waktu itu punya usaha atau kita sama-sama punya usaha pertama deket rumah terus yang gampang gitu ya karena aku merasa sebelumnya kerjaan suami tuh kayaknya ribet aku nggak banyak tahu menau gitu ya terus aku sampai bilang yuk bikin apa yuk dari rumah kek apa kek gitu pokoknya apa yang karena kalau aku menerjemahkan satu bisnis satu usaha tuh sangat simpel banget gitu bener-bener kayak jualan orang beli dapat untung misalnya kayak gitu simpel banget gitu tapi kan ternyata nggak semudah itu gitu kan dan akhirnya bilang sama Rila ayo dong bikin apa gitu dan memang untuk awalnya ya pasti startingnya ya susah ya nggak mudah gitu ya tapi kita pada saat itu merasa kayaknya bisnis yang paling cocok itu F&B gitu. Nah, setelah itu mungkin Bapak Rila akhirnya menjelaskan gimana akhirnya bisa dimulai bisnis ini. Ya kalau gue sih awalnya emang background gue sebenarnya awalnya dari sejak lulus kuliah itu udah langsung usaha gitu. Jadi berbagai jenis usaha udah pernah kita jalanin gitu kan dan mostly awalnya dulu sih lebih ke project base ya. Nah, terus ya ada pasang surut dari usaha itu, akhirnya gue juga jump in untuk kerja sama orang gitu. Nah, di situ jadi udah ngerasain, wah nggak kerja sama orang udah, usaha udah gitu. Tapi at the end of the day, emang mungkin ngikutin kenyamanan hati juga ya, terus juga passionnya gimana gitu. Emang gue sih ngerasa emang dagang tuh emang yang paling bener deh gitu. Jadi mungkin terms project base sama dagang bisa dibilang beda lah gitu ya. Jadi gue ngerasa emang enak tuh sih dagang aja deh gitu loh. Jadi waktu pas terakhir udah di kerja itu emang udah mulai planning sih sebenarnya. Gue kayaknya abis ini gue mau dagang nih, gue mau jualan gitu. Nah akhirnya nyari-nyari apa yang jadi inspirasi. Akhirnya ya emang kebetulan gue juga suka banget di dunia F&B dan gue yakin bahwa siapa sih yang nggak butuh makan kan. Terus juga waktu gue kuliah dulu, waktu di Australia khususnya emang gue juga manage restoran sih sebenarnya. Nah akhirnya di situ gue decide, ya udah deh gue mau usaha. Tadi sama juga yang Siva bilang, sebenarnya awalnya cuman kayak gue yang penting mau punya usaha ini nggak jauh dari rumah, deket, gampang kontrolnya, nggak muluk-muluk, yang penting usaha jalan, ada income, udah habis itu gue sarungan aja di rumah. Gitu. Jadi mau gitu aja gitu. Tapi kan. sampai sekarang cita-cita sarungan itu selalu terpatri loh dalam dalam jujur gue ya. maksudnya gini ya, apa ya, again usaha itu apapun yang kita kerjakan kan intinya emang dapat faedah ya. Nah faedah itu ya untuk kita hidup dia gitu kan. Tapi yang paling utama sih sebenarnya salah satu cara penyaluran ibadah, bentuk ibadah kita gitu. Jadi ada orang yang memang punya kesempatan untuk beribadah dengan jalannya masing-masing gitu kan. Nah, gue coba menerapkan jalur apa ya, nyari ibadah ini lewat usaha gitu. Nah, jadi dalam konsep awalnya pun juga kita semaksimal mungkin, walaupun juga masih ada kekurangan sana sini gitu, tapi kita arahkan benar-benar semua itu untuk tujuan ibadah. Nah sih itu sih. Nah. Ya Allah, jadi intinya awalnya Siva pengen juga dari rumah, ternyata Rila juga pengen juga punya usaha yang nggak jauh-jauh dari rumah, bisa sarungan ya kan. Ternyata tapi kayaknya nggak sarungan loh Pak, Bapak mau buka
berapa lagi nih, ya kan? Nah, tadi kan udah disinggung dikit. Ada nggak sih, tadi kan Rila pernah bilang dia pernah manage restoran juga. Ada nggak sih itu, apa ya, pengaruh dari situ akhirnya, oh oke deh gue F&B aja selain emang kayak semua orang pasti makan, semua orang pasti suka. Dan kenapa yang dipilih F&B dari sekian banyak itu burger gitu, which is burger tuh bukan makanan orang Indonesia, maksudnya bukan apa ya, bukan makanan yang mungkin semua orang Indonesia cari ya, dan itu kan perlu kayak keberanian dan resikonya pasti sebenarnya besar juga, gimana itu akhirnya lo tuh kok ya udah deh burger aja gitu. Iya, iya. Ya kalau dia kenapa dunia F&B, again, gue mungkin waktu pengalaman gue awal dulu pas manage restoran tuh, dari front counter sampai even gue masak itu gue yang megang, sampai jadi waktu di Australia lah, ibaratnya single fighter gitu kan, single fighter, semua manage nih restoran gitu. Akhirnya di situ banyak banget knowledge, pengalaman yang dapat, dan emang gue ada kenyamanan dalam melayanin orang gitu. Jadi kayak gue ngobrol sama orang, kenal sama dia, terus dia rasa happy di situ, kayaknya ada kepuasan tersendiri. Nah terus akhirnya kita masuk kan waktu planning, kenapa sih akhirnya kok burger gitu. Ya nggak jauh-jauh juga. Jadi karena awalnya itu kita set up tuh di Jatiwaringin, di Pondok Gede. Jadi kita sebenarnya pemetaan dari pasar di sekitar dulu secara umum. Nah kita ngelihat, oh semua orang pada main ayam, semua orang pada main geprek, semua orang main kopi gitu kan. Nah kita ngelihat celah, kayaknya sebenarnya ada satu produk, yaitu burger, yang sebenarnya burger itu udah lama di Indonesia. Jadi untuk mengedukasi pasar tuh lebih mudah, bukan hal yang baru sebenarnya burger. Nah, tinggal ibaratnya kita ngeliat celahnya. Burger yang ada di Jakarta lah ya. Di Jakarta tuh kayak gimana sih? Ya pasti didominasi sama brand-brand yang brand luar gitu kan. Dan juga ada pun yang existing tapi tuh kayak cita rasanya masih belum seotentik yang ada dari negara asalnya gitu. Nah, kita ngelihat di situ kayaknya ini bisa jadi celah pasar yang khusus deh gitu. Jadi kita peka, oh oke, tadi di Jatiwaringin kita survei dari ujung sampai ujung, ibaratnya apa sih yang jualan, dan restoran apa yang paling laku, dan juga apa ibaratnya siapa sih yang datang. Dari situ bisa dapat data, oh masyarakat ini rata-rata spendingnya kuatnya sekian gitu. Jadi kita mapping, akhirnya ya udah Bismillah deh, kita usung burger dengan bukan burger yang following other brand, ya kita coba kreatin konsep itu sendiri. Nah, akhirnya come up burger dengan nama konsepnya smash burger gitu. Nah, which is itu derive atau asalnya itu sebenarnya dari California ya, dari Amerika langsung gitu. Nah, itu yang kita adopt untuk kita bawa ke Jakarta lah, gitu. Kita kenalkan ke pasar gitu. Kurang lebih sih mungkin gitu ya umumnya. Jadi mungkin sih sebenarnya awal-awalnya kita juga nggak kepikiran burger itu bukan menjadi awal gitu. Jadi sempat kita melihat sekitar gitu kan. Terus udah gitu kayak kita merasa pengen sesuatu yang mungkin belum ada. Kalau ada mungkin teman-teman yang nggak tahu Jatiwaringin atau Pondok Gede, kawasan rumah kita. Jadi kawasan rumah kita tuh ramai banget, hampir culinary street lah. Kuliner tuh kayak ada lah, semua brand-brand besar tuh ada semua gitu, dan lokal-lokal yang dibuat oleh orang-orang di sekitar sini ataupun brand-brand lokal Indonesia tuh juga ada gitu. Nah jadi emang udah ramai banget, sampai yang tendaan rumah makan dan yang brand besar pun juga ada gitu. Nah cuma alhamdulillahnya pada saat itu tuh kebetulan tempatnya juga punya saudara gitu kan, dan kita kayak berpikir ya udah deh kita mau book tempat itu aja dulu gitu, walaupun kita belum tahu mau jual apa atau mau bikin apa gitu kan. Nah akhirnya
kita merasa bahwa kayaknya emang kalau tadi mau sempet buat kopi ya Bang ya, kita sempat kepikiran kopi, tapi udah banyak banget kopi di sekitar sini gitu kan. Dan kalau aku tuh pikirannya kayak, aku tuh orangnya sangat simpel banget, jadi kayak, ya udah nih enak, ya udah jual aja gitu. Nah sementara Pak Aprilah ini adalah lebih banyak, mikirnya gitu kan. Jadi nggak sesimpel itu gitu dan akhirnya, langsung lah gitu setelah kita tahu bahwa kita akan buat burger itu, mulailah banyak survei, banyak riset gitu, banyak lihat-lihat, banyak juga nyoba-nyoba, terus udah gitu juga banyak tanya-tanya juga ya, terutama ke orang-orang sekitar, teman-teman, sahabat kita gitu. Karena itu juga penting banget sih gitu, supaya kita nggak kayak, subjektif sendiri gitu, kepengennya ini, tapi kita nggak terima masukan gitu kan, sementara yang mau kita jual dan kita harapkan dapat diterima gitu di masyarakat. Ya. Jadi emang sebenarnya udah survei pasar dan mencari sesuatu yang beda aja karena emang pada kalau bisa dibilang kan nih awalnya mulainya 2019 deket-deket pandemi ya. Iya. Sebelum Desember. Desember ya kan, habis itu kita awal tahun Maret tuh udah pandemi kan, which is di negara lain sebenarnya udah pandemi tuh kan, Desember itu ya. Nah, sebenarnya itu kan tadi udah Desember itu mulai merintis. Ini ada partnernya nggak sih? Sebenarnya apa berdua nih, Shiva Marilla, atau you guys have a partner untuk melakukan semua ini gitu, dan perannya apa sih partner? Misalnya kayak oh Shiva, gue sempat mengira soalnya Shiva tuh marketingnya banget gitu, ternyata enggak, ini cuma laki gue. Nah Rila tuh sama siapa sih, dan gimana waktu itu memilih akhirnya oh ya dari gue bisa nih partneran sama dia, karena kan mencari partner kan kayak cari jodoh juga ya gitu. Ya gimana ya, jadi awal itu sebenarnya berdua, gua sama namanya satu lagi Faruk. Faruk itu tetangga gue bisa dibilang, jadi temen kecil lah, dari kecil gue udah kenal dia, dan dia juga udah melanglang buana di dunia kuliner, F&B lah. Lo sebutin kopi, bakery, daging, semua udah dia jalanin semua, dan udah bahkan juga jadi konsultan untuk bikin setup resto gitu, coffee shop, itu dia udah specialize gitu. Akhirnya untuk awal-awal itu gue ngajak dia berdua gitu. Simple aja, emang kita juga pengen bikin di Jatiwaringin, yaudah kita bikin ini yuk segala macam. Jadi produk semua didesain sama dia, terus konsep-konsep awal, konsep pelayanannya gimana, misalnya apa counter service atau itu table service, itu semua juga banyak masukan dari dia. Bagaimana operationnya itu juga banyak masukan dari dia. Nah, gue tuh lebih fokus di market research, marketing, sama branding awalnya gitu. Nah, banyak juga dibantu sama ibu ini nih gitu. Jadi kita sering banget tuh berantem, tektokan karena kayak enggak, namanya harus gitu. Terus gila lo ngapain nih burger kayak gini? Lo yakin nih burger kayak gini? Ini kan burger biasa banget ya. Itu banyak banget yang berantem kayak gitu. Terus kenapa fontnya ini, kenapa fontnya itu gitu. Warna juga warna ya. Gitu, tektokannya semua. Terus why bentuknya lu burger sekarang seperti ini gitu. Itu konsentrasi awalnya cuman bisa dibilang ya gua, Faruk, terus sisanya ya banyak dibantu juga sama Shiva gitu. Ya itu sih proses awal ya. Jadi benar-benar nggak mikir bahwa wah ke depan burger tuh jadi apa ya, udah sejauh inilah gitu. Nggak sampai sejauh itu sih pikiran waktu itu. Jadi memang pada saat awal-awal itu kita memang kepikirannya suatu bisnis yang dekat rumah, dijalanin deket gitu kan, dan kebetulan lingkungan di sini juga banyak saudara, banyak keluarga, dan tempat kita juga di sini, jadi kayaknya oh ya ini lebih mudah lah gitu kan, dan alhamdulillah juga Allah mudahkan gitu, kita nyari pegawai juga dari karyawan-karyawan kita yang lain gitu kan, terus udah gitu juga tempatnya juga ada gitu, terus ya alhamdulillah seiring kita mulai
punya semangat gitu kan, dan akhirnya Rila mulai kayak serius lah untuk membuat ini gitu, dan akhirnya Allah mudahkan gitu. Dan lucunya tuh sebetulnya pada saat kayak pertama kali baru mulainya tuh hari pertama, kebetulan aku lagi pergi gitu ya, kebetulan lagi keluar negeri gitu. Terus deg-degan banget gitu karena nggak kebayang kan, tapi aku deg-degannya cuma satu, takut nggak ada yang beli. Jadi gue kasihan sama laki gue yang udah mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya gitu kan, sampai aku mikir kebetulan kan ada kampus gitu kan, ada universitas, aku sampai bilang apa dikerahin deh nih ya mahasiswa kayak apa-apa gitu kan supaya ada yang beli, karena aku bener-bener kayak worry, sebenarnya bukan worry nggak ada yang beli atau gimana, takut perasaannya dia aja gitu, jadi kayak aduh takut deh gitu, sampai deg-degan lah gitu kan pada hari pertama kita opening itu gitu. Dan salah satu juga yang ngebantu itu adalah kita udah pasang apa sih kayak spanduk gitu ya Pak ya, spanduk gitu kan, terus jadi orang walaupun belum belum operate, tapi mungkin orang udah ngelihat kiri udah ke kiri atau ke kanan tempat kita itu udah kelihatan gitu. Jadi ada slogan juga yang diciptain sehingga mungkin itu catchy gitu kan. Jadi pada saat hari H, alhamdulillah dari sebelum buka itu orang udah nunggu gitu kan kapan bukanya gitu, dan ya akhirnya bisa Rila bisa ngelewatin hari itu dengan Masya Allah, sampai kita kayak setelah hari itu kebetulan aku pulang jam 11 malam sampai rumah gitu kan, dari airport tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa, dan akhirnya kita ngobrol sampai jam 2 malam gitu kan tentang pengalaman hari itu pertama kali. Dan ya memang nggak gampang running sebuah restoran gitu kan, dan ya alhamdulillah, tapi Allah mudahkan jalannya. Jadi kalau tambahan juga sih, jadi kalau tadi kan masalah partner itu penting banget. Itu jadi mungkin bisa sharing sama yang teman-teman yang lain gitu. Intinya memang kalau kita nggak bisa sendirian gitu. Jadi as a personal experience gitu. Ada kayak partner kita yang lain, Faruk dan lain-lain itu juga mereka punya specialty yang kuat gitu loh. Tapi kadang usaha atau apapun itu memang nggak bisa terjalankan jika kita nggak saling mengisi sih sebenarnya gitu. Nah, chemistry sama partner itu emang penting banget. Jadi pemilihan partner itu emang agak-agak susah gampang ya gitu kan. Kebetulan ya ini kita kenal deket gitu kan, udah tahu karakternya gitu. Dan memang segala sesuatunya emang harus disakekin nih di awal. Jadi dalam artian kayak scope-nya tuh lo akan apa. Terus juga kalau in case nih usaha berkembang, ibaratnya udah tahu nih pakemnya, ibarat kita akan bawa kemana gitu. Jadi nggak ada kata kayak apa ya, ya udah deh, gue udah build, abis itu gue udah ya gue lepasin atau segala macam, enggak gitu. Tetap harus kayak kita harus serius gitu. Dan mungkin sih kalau ngomongin partner ya balik ke pribadi masing-masing ya. Kalau teman-teman yang mungkin cari partner ya, yang tahu partner itu ya kalian sendiri gitu loh. Karakternya seperti apa gitu. Intinya memang komitmen lah, committed gitu loh. Dan compromise kali ya. Ya, komitmen, compromise gitu. Semuanya harus semua harus dibuka atau kira-kira di planning dari awal lah gitu. Gambaran ke depannya seperti apa. Ini situ sih kalau tambahan partner ya. Oke, nah karena disinggung partner ya, kan sekarang nih Lu Burger udah, Shiva bilang 14 yang udah buka ya? Terus ya Bang. Bener nggak 14? 12 sudah operating, insya Allah sih 2 coming soon. 2 coming soon termasuk yang di Bali? Enggak, yang coming soon nanti ada di Galaxy sama di apa namanya Kebayoran Lama. Jadi jadi Lu Burger itu ada, jadi sebetulnya brandnya itu ada Lu Burger dan Lu Burground. Jadi kalau karena kita pada saat ini kita ngebahasnya Lu Burger gitu kan, Lu Burger itu ada di Jakarta, Bandung, Bogor,
Tangerang, Bekasi gitu ya. Nah, Luber Ground sendiri ada satu brand lagi yang dibuat oleh teman-teman Luber, itu ada di Bandung dan juga di Jakarta, Jakartanya di Ampera. Nah, yang di Bali yang tadi kata Tia itu insya Allah itu adalah Luber Ground ya. Jadi itu adalah Luber Ground. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau udah ada Luber Ground bisa menyusul Luberger lainnya yang ada di daerah tersebut gitu insya Allah. Insyaallah. Jadi itu sebenarnya konsepnya kalau lu burger itu kayak cuman lebih burger outlet gitu ya, outlet ya. Kalau lu ground itu kayak a bit lebih ke resto ya, ya, kita nongkrong gitu kan ya. Deket banget sih sama rumah gue. Iya betul. Nggak koprol kan Bu. Jadi dengan menu yang lebih variatif gitu. Lebih variatif ya. Oke. Nah, tapi kan berarti di Luber Ground itu setahu gue ada partner lain ya, ada partner lain. Itu how you choose that partner gitu, kayak oke deh akhirnya misalnya let's say sama Irin gitu ya, dari gue percaya sama Irin itu you go with the heart juga, maksudnya karena atau cari yang memang udah kenal, karena kan so far yang gue tahu nih kayaknya teman-teman yang memang udah kenal juga ya sebenarnya gitu. Atau memang ya udah kalau ada yang misalnya gue mau nih real gitu atau nih ada orang mau gitu itu prosesnya gimana gitu untuk menjadi partner gitu ya untuk menjadi partner karena kan pasti yang tadi kan nggak gampang kan cari partner udah gitu apalagi kalau anyway bisnis kan pasti masalahnya balik lagi ke modal gitu kan kadang kan ada orang yang ngerasa ya I have the money you have to follow me gitu kan gue invest di lo nah itu kan nggak semua harus seperti itu sebenarnya karena kan ya kayak kerja keras lo, ide lo itu kan sebenarnya itu modal seseorang juga ya gitu. Dan ada value-nya. Ya dan waktu itu kita sempat ngobrol ya Syifa kayak lo tuh berusaha menerapkan sistem syariah ya, walau masih sangat belajar lah gitu ya bahasa lo gitu gimana gitu kalau misalnya partner yang awal berempat kan pasti udah ya kita kayak Rila bilang tadi saklek gitu dari awal gitu tapi kan belum tentu nih partner yang selanjutnya akan mengerti gitu nah kalau misalnya kayak gue tapi gue nggak mau terima itu akan lo cari model lain bisnisnya atau nggak bisa udah saklek aja gue maunya ini yang gue udah jalanin dari awal gitu ya jadi setelah yang outlet pertama itu berdiri gitu. Ya uniknya sih memang kalau seluruh Luberger yang ada itu sebenarnya bukan kita yang cari gitu. Partner yang kemitraan datang. Itu yang justru datang. Entah itu dari teman dekat ataupun misalnya saudara atau referensi dari teman-teman juga gitu. Nah, jadi ya dari outlet yang kedua itu akhirnya kita mulai wah ini ada yang minta tolong nih gitu minta untuk dibukain gitu mereka udah kayak udah ada faith aja gitu kayak bisa nih enak nih segala macam gitu ya udah deh akhirnya di situ kita as manajemen gitu mikir oke, kalau kayak gitu bisnis modelnya kayak gimana nih gitu nah di situ akhirnya kita mutusin pakai aja nih Sirka Mudorobah gitu jadi sistem kemitraan yang mana tadi kita dari Luber Group itu yang sebagai brand owner dan juga melakukan pengelolaan gitu, managingnya, operatingnya kita gitu. Sedangkan dari mitra itu yaitu murni sebagai sebuah amil gitu, ibaratnya penyedia dana lah, investornya gitu. Nah itu konsep itu yang pertama akhirnya dari cabang yang kedua sampai saat ini itu yang kita terapkan. Nah, ada yang non-muslim, ada yang muslim pastinya. Nah, itu pun semua kemitraan yang kita jalin, kita udah terapkan bahwa akad syirkah mudoroba ini bukan hanya untuk muslim, tapi bisa untuk non-muslim. Jadi, tetap ada perjanjian kerjasama akadnya itu, dan semua kita lakukan ya dengan akad Islam gitu, sesuai dengan akad syariahnya seperti apa gitu. Dan mereka paham karena konsep yang kami lakukan itu murni saat ini memang bukan franchise base gitu. Jadi kita lakukan dengan asas syariah dan mencoba untuk setransparan mungkin
Sehingga mereka pun juga ini nggak ada yang masalah sih, nggak ada yang salah dari ini gitu. Eh, Mereka happy gitu, mereka mereka apa kayak feel Menerima ya. nyaman aja gitu loh, nyaman dengan konsep ini. Ya akhirnya itu yang apa sampai sekarang kita jalanin gitu. Dan kalau bagaimana prosesnya, misalnya prosesnya biasanya gitu, datang atau dia nyoba gitu, terus Nanya. nanya, akhirnya bikin dong, gue bikinin gue, oke, iya oke deh gue coba hitungin tempat lo di mana segala macam nih, kita hitungin, kita sediain, terus mereka mau gitu. Bahkan ada juga beberapa investor yang murni dari direct message ya, dari direct message di Instagram. Saya suka tertarik gitu. Salah satunya Ivan Gunawan. Jadi pertama kali kita kenal Ivan Gunawan itu justru dia nge-DM kita gitu loh. Justru nge-DM kita gitu kan. Dia suka wah gila nih di DM sama Igun nih gitu. Jadi coba deh datang gitu. Dan dia emang nggak basa-basi. Gue suka, yaudah yuk kita bikin gimana? Oke oke, yaudah deh. Ya ini, jadi ya apa ya, Sesimpel seorganik itu kali ya itu. bahasanya, seorganik itu gitu. Belum ada kita justru ayo Lu Burger open for new outlet Partnership. gitu, partnership gitu. Enggak, karena memang namanya apalagi ya Sirka Mudorobah gitu. Itu butuh ke apa ya? Chemistry-nya kuat gitu antara dia percaya sama kita, terus juga jadi benar-benar kalau dari orang asing gitu apa ya, mungkin kadang-kadang dia siapa sih latar belakangnya, bisa amanah nggak nih orang. Nah itu ya takutnya kan kalau misalnya nggak kenal-kenal banget, jadi si investor juga kayak nggak percaya gitu loh. Nah mungkin sih gitu sih. Ya, jadi salah satu yang juga kita syukurin itu adalah teman-teman investor yang bersama kita sekarang ini, pertamanya tuh memang sangat menyukai Lu Burger gitu. Jadi memang mereka sangat menyukai produknya gitu. Jadi bukannya karena teman, karena apa gitu ya, tapi benar-benar mereka rasain produknya gitu. Dan kita pun juga merasakan antusiasnya mereka kepengen kerja sama-sama kita gitu. Jadi kalau memang apa namanya mereka ada antusias tersebut tuh kitanya juga kayak semangat gitu untuk nge-follow up-nya gitu. Dan alhamdulillah banget apa namanya teman-teman investor itu tuh benar-benar pertama, aduh saya suka banget misalnya gitu kan, saya suka banget gini-gini dan kebayang nggak sih kayak kita suka banget sama produk ini sampai pengen punya gitu, sampai bukan hanya pengen beli setiap hari gitu, tapi kayak kepengen memiliki gitu. Dan itu salah satu yang bikin kita surprise sih up until now gitu ya, kayak yang oh siapa ini yang nyobain ataukah ada orang baru yang nyobain dan segala macam. Dan all those reviews terus kritik dan saran dan masukan itu tuh sampai sekarang masih sangat mempengaruhi kita. Dan apa ya pokoknya kita tuh kayak happy lah gitu dengan teman-teman yang pernah mencoba gitu dan memberikan masukannya kepada kita gitu. Ya harus jujur sih. Jadi kita juga nanya gitu, harus jujur. Emang lu demen nih gitu, lu percaya gitu, lu yakin gitu. Dan karena harus kayak gitu ada faith-nya. Jadi istilahnya bukan kayak gue ngegoreng merek gitu. Gue bukan ngegoreng merek karena takutnya gue jatuhnya takutnya malah jadi beban moral di guanya gitu kan. Orang udah ngamanahin investasinya, hartanya dia gitu loh. Terus kita juga, dan itu challenge juga bagi teman-teman di Luber Group itu, setiap ada investasi itu yang bikin kita kadang-kadang nggak bisa tidur gitu. Waduh, nih sales lagi turun atau segala macam gitu. Semua harus kita manage gitu. Tapi semua diawali dengan faith dulu bahwa gue suka kok ini produknya, gue yakin bisa ini gitu. Jadi kita kerja tuh juga bareng, bukan kayak teman-teman investor juga kayak ngedrive atau ngedorong, iya nih bisa maju di segala macam. Karena brand kita sangat organik gitu. Gitu sih, ya. Mungkin karena awalnya niatnya juga ya, tadi ada niat ibadah, abis itu memang udah diniatin akadnya harus benar, jujur, dan saklek itu kan tadi dari awal ya. Jadi mungkin insya Allah nih, itu jalannya Allah ya, melancarkan bisnisnya nih, Masya Allah banget. Balik ke belakang dikit, memulai bisnis saat pandemi gitu. Kan tapi Desember itu sebenarnya kita nggak tahu kalau Indonesia tuh
bakal pandemi ya. Pada saat itu pasti kan lo lagi euforia yang kayak, oh oke, lagi semangat, kayak Syifa tadi juga akhirnya deg-degan buka pertama gitu. Apa sih tantangan terberat pada saat akhirnya, ya mungkin kalau bisa dibilang awal sebenarnya belum pandemi ya pada saat buka itu gitu. Tapi kan begitu baru banget, anak baru jeger pandemi gitu. Apa sih tantangan pertama gitu? Karena kan nih ya yang ditanya nih ya di chat nih udah ada yang nanya nih sama banget soalnya dia bilang apa sih tantangannya tuh yang mempengaruhi bisnis. Kan dia bilang oh banyaknya kemunculan coffee shop lain mempengaruhi bisnis tuh burger nggak sih gitu. Terus solusinya tuh mempertahankan bisnis F&B saat ini karena itu kan tantangan banget ya. Banyak juga sebenarnya yang buka tutup kan usaha itu walaupun sebenarnya bukan F&B doang gitu. Cuman kan ya balik lagi itu tadi makanya gue tanya burger lumayan berani juga sebenarnya gitu kan. Walaupun emang akhirnya karena mencari sesuatu yang beda gitu. Apa Oke. tantangan yang paling berat sama how you overcome with it gitu. Katanya tadi Oke. pagi saya ke burger tuh. Tapi kopinya juga enak, donatnya juga, Masya Allah. Oh, lo Berarti lu bergerak. bergerak. Sih. Makasih, Mbak. Ya tantangannya ya. Jadi gini, everything kita melakukan segala sesuatunya harus ada ikhtiarnya udah jelas itu wajib gitu. Wajib. Nah, planning is everything gitu. Jadi semua energi yang kita punya, fokus yang kita punya waktu itu kita curahkan di Jatiwaringin, outline pertama. We are nobody gitu kan. Brand kita juga nol, nggak tahu apa-apa. Bahkan waktu kita ngebuat Lu Burger itu, mungkin kalau teman-teman notice di sini nggak ada embel-embel gambar burger sama sekali di logo-logo kita bahkan gitu. Nah itu sebenarnya effort lah ya, maksudnya method yang coba kita come up, intinya kurang lebihnya gini, burger yang kayak coffee shop-nya gitu loh, coffee shop-nya burger lah gitu. Jadi nggak perlu kayak cheesy kayak brand-brand yang lain kayak gambar yang ada burger melting gitu, menurut gue cheesy lah gitu, kayak itu kayak nggak apa ya, kurang hype lah atau apalah gitu. Nah tapi jadi di 2019 Desember kita nggak tahu ke depan ada pandemi kan. Di tahun 2019 Desember sampai akhirnya di bulan Februari, which is itu di outlet kedua kita, we nail the market gitu. We nail the market dengan apapun konsepnya. Dan tadi yang seperti gue udah bilangin, lo harus mapping semuanya. Jadi bukannya istilahnya lo harus peka dengan pasar. Oh sekarang oke, coffee shop di mana-mana gitu. Kalau menurut gue pasarnya udah saturated gitu. Tapi mungkin ada celah yang lain dari kategori kopi yang bisa diolah. Dan itu memang harus apa ya, riset sih, sebenarnya harus riset. Makanan banyak juga, misalnya kayak ayam oh dulu nggak ada geprek, tiba-tiba ada geprek gitu kan, apalagi kayak geprek bensu, gue pernah ngobrol sama si Ruben Onsu tuh, dia juga hebat banget, peka untuk ngeliat pasar. Jadi mapping pasar itu everything. Dari situ baru metain juga kompetitornya siapa dan cari positioning diri kita gitu kan, positioning diri kita supaya apa ya, beda sama yang lain gitu. Artinya apakah lo kuat di produknya atau kalau kuat di posisinya, maksudnya di lokasinya, itu juga lokasi menentukan gitu kan. Banyak angle-nya, banyak perspektifnya, banyak banget gitu. Terus masuk ke pas masa pandemi gitu. Waduh, kok pandemi nih, Lu Burger malah growing pas pandemi. Itu kalau gue bilang sih qadarullah, itu emang udah momentum yang gue nggak bisa atur. Jadi ada apa ya, ada satu rezeki tersendiri waktu tahun lalu itu, pas pandemi itu justru pergerakan orang itu kurang. Pertama itu kurang. Mobilitas sangat terbatas, ya kan. Dan tahun lalu psikologisnya orang-orang itu sebenarnya masih ada sedikit percaya diri. Oke, di rumah aja dan it will gone soon gitu. Corona atau COVID apapun ini akan bakal lama lah. Nggak lama lah, cuma berapa bulan. Kita sabar aja gitu. Pada semangat gitu kan, terus saling mendukung ekonomi, ibaratnya beli dari lokal dan lain-lain. Nah, momentum itu yang waktu itu kita coba kita manfaatkan gitu.
Jadi dari segi digital marketing yang kita pakai itu pun lebih fokus. Jadi audiensnya itu nggak pergi kemana-mana kan. Simple kok strateginya. Gue kasih gambar burger yang bikin lo ngiler, gitu kan. Itu nyampe di handphone, gitu kan. Wah, lokal lagi. Terus konsepnya kayaknya beda nih gitu. Mereka akhirnya coba, ya mouth to mouth, terus juga ada beberapa yang nyantol, misalnya dari KOL, ya orang-orang selebgram lah, dan artis gitu. Mereka nyoba, mereka suka, terus kadang-kadang ya udah kayak nyebarin aja sendiri di Instagram. Akhirnya dari situ tuh yang bikin viral, eh, si Lu Burger dapat presence gitu, dapat presence sendiri di pasar tahun lalu gitu. Akhirnya dan ini juga ngegambarin betapa percaya dirinya orang Indonesia nih di saat pandemi gitu, mereka mau invest gitu. Bikin dong, gue mau bikin gitu. Ini pandemi loh gitu. Ya nggak apa-apa, bikin aja. Gue percaya kok produknya segala macam. Ya udah, akhirnya secara organically lagi ya udah gue buatin, kita bikin ya sampai sekarang. Jadi ya mungkin sih itu ya, momentum kadang-kadang ya rezekinya di situ. Dan salah satu hal juga kayak kita kan sebetulnya brand kita tuh bukan brand, maksudnya tempat kita itu bukan di sentral Jakarta ya, apalagi Jakarta Selatan gitu kan. Dan kita selalu kayak anticipating lah, maksudnya kayak aduh kepengen banget nih brand kita bisa dicoba sama teman-teman yang ada di Jakarta, karena waktu kita awal-awal tuh banyak banget yang aduh Gojeknya jauh, aduh belum bisa datang ke Jatiwaringin gitu kan, kapan di tempat kita, kapan di sini gitu. Dan terutama di Jakarta gitu, apalagi teman-teman kita banyak banget yang ada di sentral Jakarta gitu kan. Nah di situ pada saat kita mau mulai di Cipete itu benar-benar baru awalnya banget pandemi kan gitu kan, dan kita kayak padahal kita tuh udah super excited banget gitu akan ngebuat di Jakarta Stand gitu kan. Dan pada saat itu juga banyak banget yang udah kita pikirin ngebuat activation lah dan lain sebagainya gitu kan, tapi karena pandemi mesti ada pembatasan lalalili dan segala macam. Tapi alhamdulillah gitu, aku juga mungkin bisa bilang alhamdulillah punya teman-teman, punya saudara, punya support dari mereka yang memang sangat mendukung kita gitu kan. Dan pas kita buka di Jakarta Selatan itu teman-teman tuh udah langsung beli gitu kan, dan akhirnya posting di Instagram gitu kan. Jadi mouth to mouth-nya tuh kebantu banget gitu dari situ gitu. Dan sampai kita kayak wah pandemi ini gitu kan akhirnya justru malah nemuin ke berbagai tempat lagi yang akhirnya kita buka gitu sampai sekarang ini. Ya, terus kalau boleh nambah dikit ya, product is persona. Persona lo tuh sebenarnya produk gitu. Jadi lo jualan barang tapi lo nggak suka gitu, sama aja kita ngebohongin diri sendiri kan gitu. Tapi itu everything sih menurut gue, produk tuh harus punya pesona yang cukup kuat gitu loh, karena dari situ itu modal awal. Nah berkaitan dengan misalnya tadi misalnya di Jakarta Selatan, kalau ngomongin F&B, emang kalau lo bisa nembus di Jakarta Selatan itu epicentrumnya kuliner sebenarnya. Kalau Jakarta Selatan aja masuk nembus, insya Allah ke bagian-bagian yang lain juga bisa diterima gitu. Nah, beberapa tahap awal mungkin teman-teman yang punya apa ya, plan, wah gue pengen glowing nih, bigger atau kayak gimana gitu. Tadi pertama persona produk harus kuat. Terus kedua, bisa aja mempenetrasi pasar, itu part of dari supaya merek ini tuh bisa didengar gitu ya, bisa diketahui, aware masyarakat yang lain. Berarti kita harus present di beberapa tempat. Nah, tapi kalau tahap awal mungkin kan mikir gila loh, kita harus akomodir, brand kita baru gitu kan. Nah, cara akomodirnya gimana? Ya kita berdasarkan investasinya sebenarnya. Jadi kita manage investasinya. Lo punya duit berapa? Oh sekian. Oke, mungkin gue bisa adjust nih, bikin tempat lo dengan investasinya sekian. Itu just for the sake kita present di pasar tersebut, gitu loh.
Yang penting kita hadir di Yang situ. penting hadir gitu. dulu di situ. Itu jadi beberapa tahap ya, jalur yang bisa dipakai gitu loh. Sampai pada akhirnya bisnis ini works, pasar kita udah terjun di situ, baru tahap yang lebih proper branding. Proper branding dalam artian, wah sorry nih, mungkin gue nggak bisa sistem manage investasi, gue punya duit 100 juta nih misalnya gitu. Tolong buatin dong gitu. Mungkin tahap ketiganya udah nggak bisa kayak gitu lagi. Baru karena brand kita udah cukup di-aware, udah cukup kuat, kita bikin yang lebih proper gitu. Tujuannya apa? Supaya ada standar gitu loh antara yang lain sama yang lain, bukan yang satu kok bentuknya begitu ya, yang satu bentuknya begini ya gitu. Nah, jadi mungkin kayak gitu sih. Oke, jadi kalau misalnya gue tanya sales-nya pada saat pandemi, bisa dibilang alhamdulillah justru pandemi itu mendatangkan rezeki banget ya untuk Lu Burger ya. Karena kan terus gue lihat juga gimana buka banyak juga cabang yang tadi Rila bilang itu nggak orang-orang tuh dateng terus gimana Ivan Gunawan kayak langsung nge-DM itu ternyata emang jalannya banget gitu ya, di luar kuasa banget gitu emang udah jalannya seperti itu gitu. Benar. Sampai ada ya, maksudnya ada beberapa orang atau beberapa artis atau public figure tuh yang kayak gue langsung mau beli, gue langsung mau maksudnya langsung mau bikin gitu kan, gimana caranya buat bikin, gimana caranya buat beli, sampai mau beli seluruh brandnya lah dan segala macem gitu. Kita sampai yang bengong gitu. Dan masya Allahnya sih, aku kan setiap hari tuh bisa dibilang pasti lewatin Lu Burger kita yang pertama ya di Jatiwaringin gitu. Dan kadang-kadang suka kepikir gitu, ya ampun gitu kan, maksudnya kayak dulu nggak kebayang banget gitu seperti sekarang ini gitu, atau ngeliat Rila misalnya ada hari ini bisa ke PIK, tiba-tiba bisa ada di Ampera, tiba-tiba setelah itu harus ke Cipete, harus ke Harapan Indah di Bekasi dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang nggak kebayang aja itu bisa terwujudkan lah gitu mimpi-mimpi yang kita pernah omongin sebelumnya gitu. Setelah nih buka lumayan banyak, terus ada yang pakai dengan manajemen yang beda. Maksudnya bukan beda ya, tapi dia konsepnya Luberground gitu ya. Ada tantangan baru nggak sih yang dihadapin dari yang pertama kali dihadapin pada saat buka gitu? Belum lagi kan banyak partner akhirnya kan ya gitu. Terus Luberground ini kan kalau kemarin Shiva bilang juga sebenarnya karena konsepnya resto ya, itu kan istilahnya kalau resto kan you have to ayo datang dong duduk gitu. Nah ini sedikit bocoran ya, tadinya kita mau ngadain langsung di Luberground. Tadinya Irin tuh minta langsung, kenapa kita nggak langsung aja, tapi kayak dengan prokes ketat, tapi kan kayaknya akhirnya naik banget ya COVID, jadi mungkin kita tunda untuk sesi. Ya, Ibu Irin ya, next ya. Nah itu tuh ada nggak sih tantangan baru yang pada saat growing itu gitu dengan terus punya konsep baru yang Luberground ini gitu, adakah perubahan bisnis plan atau ada perubahan lain nggak sih gitu dari yang tadinya awal terus nemuin tantangan, oh kayaknya kita harus berubah jadi kayak gini nih gitu. Ada yang agak melenceng banget nggak sih akhirnya gitu? Oke, kalau kita mungkin di awalnya Lu Burger ya. Kalau di Lu Burger sendiri ini sebenarnya tahun ini jujur dari kita marketnya agak challenging nih dibanding yang tahun lalu gitu. Yang tahun lalu kita growing, yang tahun ini justru kita agak nahan dulu nih. Jujur agak nahan dulu. Kenapa gini? Sebenarnya psikologis market nih sekarang agak terasa gitu. Kepercayaan diri mereka nih jujur ya banyak yang PHK. Terus dan mereka menyadari bahwa COVID is not gonna be over soon gitu. Artinya mungkin udah mulai ada yang saving money gitu. Nah, kalau yang tahun lalu, gue masih punya duit deh, ibaratnya kita bantu deh nih, ada brand lokal kita support dan segala macam gitu. Sekarang memang agak ada nahan-nahan sebenarnya di situ. Nah, sehingga jadi untuk kita mau nge-boost pasar tuh sebenarnya agak kita tahan-tahan dulu gitu kan. Nah, sehingga challenging-nya itu comes in how we strengthen our brand sebenarnya. Jadi kesempatan yang ada saat ini kita manfaatkan untuk satu
perbaikan sistem manajemen organisasi dari Luber Group itu sendiri. Terus kedua juga perkuatan di mereknya gitu. Nah ini yang sisa paruh tahun ini yang kita lagi fokuskan untuk itu. Karena ya insya Allah sih namanya COVID atau pandemi pada akhirnya akan berakhir. Nah di saat berangsur-angsur itu berakhir atau udah mulai berakhir, kita udah tampil lebih siap gitu. Jadi yang minta untuk dibikinin ini bahkan sampai di daerah pun itu banyak banget gitu. Itu banyak banget. Itu yang apa ya, kita nggak bisa kalau gelap mata, ya udah bikin gitu. Orangnya gue lagi gitu. Kapan lagi gue ada waktu gitu kan jadi. Nah terus apalagi micromanage. Nah jadi ini agak-agak tricky juga nih. Karena beberapa outlet itu kan sebenarnya bisa dibilang dimiliki kemitraannya tuh oleh beberapa investor atau kemitraan yang berbeda gitu. Beda kepala, pasti beda pemikiran juga gitu kan. Belum lagi itu menyangkut dengan scope market yang bisa kita layanin. Nah, itu sih challenging-nya. Jadi itu challenging-nya jujur kita masih godok apa yang terbaik untuk secara paralel kita bisa memperlebar pasar, tapi juga fair dengan existing investor kita. Itu masih kita godok sistemnya yang paling baik apa gitu. Tapi mungkin jalan tengahnya adalah kita perkuat itu brand-nya, effort di situ sehingga juga pasti kaitannya ke sales, insya Allah sih naik gitu. Nah itu yang pertama. Terus ngomongin kayak Luberground gitu. Nah Luberground sendiri itu kalau ngomongin Luberground itu is a apa ya? Is a project gitu sebenarnya bagi Luber Group gitu. Kita punya banyak kreasi gitu. Punya banyak kreasi yang ingin kita sampaikan ke masyarakat gitu. Nah, Luberground itu sebenarnya project sebagai etalase daripada karya-karya kita. Realisasinya lah. Realisasinya. Tapi itu juga sebagai channel untuk R&D gitu, acceptance produk kita terhadap pasar gitu. Misalnya datang gitu kan, oh donatnya enak misalnya tadi, burgernya enak gitu. Oh ternyata ada ini juga ya, ada daging asapnya tuh nggak hanya sapi gitu, tapi ada ayam dan lain-lain gitu. Nah itu Luberground itu lahirnya di Bandung sekarang. Sebenarnya soul-nya Luberground itu adanya di Bandung, di Braga. Awalnya kita bikin di sana. Agak kemute ya tadi. Shift. Ya. Udah, oke. Jadi ya Luberground itu ada di awalnya itu ada di Braga gitu kan. Nah, terus sekarang bisa masuk ke Jakarta itu juga apa ya? Sebenarnya sedikit bukan sedikit ya, berbeda sih sebenarnya sama yang di Bandung gitu. Nah, again kalau ngomongin challenging, Luberground is a different level of apa ya, tantangannya sangat berbeda banget. Bagi kita yang biasanya burger join, simple, satu arah doang lah gitu. Tapi Luberground ini lebih kompleks sebenarnya. Nah ini kita jadi ladang buat kita juga belajar sih sebenarnya gitu loh. Tapi kalau secara product wise, insya Allah itu apa ya, moga-moga enak ataupun bisa di-accept gitu kan. Tinggal bagaimana ini Luberground as a brand itu bisa diterima gitu. Nah ini kita juga masih berjuang lah di situ. Oke, kalau gue tanya tadi berarti kan nih plannya adalah di tahun ini yang tadi lo bilang kan people mulai kayak aduh kayaknya gue harus saving ya, nggak tahu nih corona kapan berakhir, yang tadinya mungkin banyak juga orang jor-joran liburan, sekarang udah certain people doang nih yang masih liburan gitu kan, kelihatan gitu ya.
Nah itu berarti strengthen the brand tadi ya, strengthen the brand, terus manajemennya juga, terus sama tadi micromanage untuk per tiap si outlet ini ya. Nah ini kan udah ada banyak beberapa pertanyaan ya. Jadi gue mau nanya terakhir sebelum menutup bincang kita dan kita ke pertanyaan ya. Apa sih keunikan dan signature-nya Lu Burger ini gitu di antara let's say bisnis-bisnis makanan yang lain ya, F&B yang lain, dan value apa sih yang pengen sebenarnya Lu Burger tuh kasih lihat gitu dan dipegang teguh itu sampai mungkin sampai nantilah ini sampai bisnis ini ya mungkin di passing ke Alia mungkin ya nanti insya Allah gitu ya. Nah itu tuh apa sih insya Allah yang dipegang teguh gitu. Gitu. Oke. Lu Burger ya. Authenticity. Betul. Itu kata kuncinya authenticity. Jadi kita klaim bahwa kita not the first, karena gue nggak berani ngomong the first, tapi number one smash burger in Indonesia. Karena basically produk Lu Burger itu konsepnya adalah smash burger. Bisa di riset, smash burger itu apa, nanti bisa di Google di riset gitu. Itulah yang menjadi pembeda kita dengan yang lain. Ada burger tuh ada jenisnya gourmet gitu kan. Kalau kita instead of going up, we're going wider gitu. Itu jadi smash burger tuh kalau bahasa Indonesianya mungkin burger geprek gitulah gitu. Nah, itu konsepnya authenticity tapi juga affordable gitu. Jadi kalau serving orang Indonesia secara umumnya pasti membutuhkan sebuah produk yang affordable. Jadi dan dengan konsep smash burger ini kita nemuin bahwa untuk bisa merasakan sebuah cita rasa burger yang otentik, semirip mungkin dari negara asalnya yang di Amerika, tapi dengan harga yang tidak terlalu mahal, yang sangat affordable, akhirnya come up with smash burger gitu. Itu jadi value utamanya authenticity. Terus kedua adalah transparansi atau kejujuran gitu loh. Jadi karena konsep kemitraan yang kita lakukan, usaha ini hanya wasilah gitu loh untuk kita nyari nafkah. Gua sebagai operator dan ada teman-teman di investor juga sebagai penyandang dana, sama halnya sebenarnya nyari nafkah, nyari rezeki gitu loh. Nah, ya kita semua pasti tahu lah, diajarin nggak akan dibawa mati apapun yang kita kumpulin gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa menjadi wadah untuk saling berbagi rezeki, jalannya bagus, jalannya baik gitu kan. Moga-moga ini yang dijaga, ini yang jadi awet gitu loh. Kayak ibaratnya ya ibaratnya gue dapet rezeki yang halal, terus juga berkahnya dapat gitu. Ini yang mungkin bisa menjadi dorongan dari internal kita untuk ngebuat usaha ini konsisten gitu. Jadi presence-nya konsisten, bisa di-pass through ke anak-anak kita gitu kan. Ya ibaratnya pengennya jadi kayak brand-brand yang lokal, kayak gue sebut lah misalnya kayak Hokben, itu kan lokal tuh, tapi dari tahun ke tahun tuh tetap ada gitu loh. Nah jadi harus ada apa ya, berarti konsistensinya harus dibangun, dan itu berdasarkan transparansi dan kejujuran bahwa money is not everything gitu. Yang penting udah deh, apapun yang kita dapat kita syukurin gitu. Perkara itu tiba-tiba ada gitu, ya alhamdulillah gitu, udah gitu aja. Dan mungkin gue sangat percaya gitu, apapun yang kita dapat, kalau kita lempar lagi diniatkan di jalan Allah, entah itu turunannya berupa sedekah, entah itu turunannya membantu orang lain dan segala macam, itu usaha pasti dijaga. Nggak tahu gimana jalannya dari mana gitu kan, entah otak kita tiba-tiba encer aja tuh, wah gila, kayaknya harus bikin kayak gini nih atau apa, nggak tahu jalannya. Kadang-kadang malah nggak dari kita sendiri,
teman-teman kita ataupun staff kita yang idenya ide-ide gila banget gitu kan, ya dibukain jalannya dari situ. Itu sih. Kalau boleh sedikit nambahin yang agak sentimental sedikit gitu ya. Jadi sebetulnya ada Lu Burger juga itu menjadi satu jawaban gitu ya dari kita berdua gitu. Jadi sebelum Lu Burger kayak kita merasa mungkin pengen supaya ada yang kita kerjakan gitu ya, yang insya Allah mudah-mudahan lebih simpel dan kita kepengen nyari berkahnya gitu. Nah jadi aku juga bilang sama Rila, nih bisnis ataupun usaha kamu yang sekarang ini itu kuncinya ada di amanah, ada di kejujuran kita, ada di bagaimana cara kita menjalankan hablum minannas ke orang gitu kan. Dan aku merasa memang kayak setiap Rila cerita kan pasti punya challenge ya, tantangan untuk menerapkan hal-hal tersebut gitu. Value-value Islam tuh aku selalu kayak kepengen ditempelin juga gitu supaya soul-nya teman-teman Luber nggak jauh dari situ, nggak melenceng dari situ gitu. Jadi artinya kita bolehlah gitu kan dalam kita cari untung, cari usaha kita mendapatkan mendapatkan keuntungan tuh oke, bolehlah gitu kita semaksimal mungkin ikhtiarnya gitu, tapi jangan lupa bahwa yang kita kepengen raih juga berkahnya gitu, supaya nggak berhenti sampai situ gitu. Ya kan, kalau Mpok Syifa yang bilang tuh gue udah langsung gimana nih? Jadi tadi harus value yang dipegang tuh autentik, jujur tuh penting, konsisten, amanah, dan jangan cuman pengen untung di dunia doang, tapi jangan lupa cari berkahnya itu sendiri ya. Gitu. Nah, kita langsung aja nih ke pertanyaannya, karena sebenarnya waktunya kayak gue udah agak-agak lewat nih. Dari Mbak Arina, pengen banget nyobain Lu Burger, ada rekomendasi just tip ke Palembang nggak? Atau mungkin next ya, buka di Palembang mungkin ya kan? Siapa nih? Mbak Arina mungkin mau menghubungi Bu Syifa langsung. Kalau just tip gitu kayaknya kurang enak kayaknya Lu Burger ya. Maksudnya kan anyway Palembang jauh ya. Ya nggak sih? Kalau masih kita kalau just Makassar tuh sering ya, maksudnya udah berapa kali lah banyak orang gitu, banyak orang. Terus ada juga yang Malang, sementara Malang tuh kan jalannya pakai mobil ya kebanyakan. Dan itu juga ada. Kita surprise banget karena sebetulnya udah ada beberapa tempat yang sering melaporkan ke kita padahal dia orang daerah gitu yang akhirnya mencoba Lu Burger. Ada aja yang just tipin ya. Gitu. Dan alhamdulillahnya sih, walaupun kadang-kadang orang bilang baru sehari gitu ya, baru makan ataupun udah dibikin kan berarti udah dibikin dari siang, baru nyampe malam, mungkin baru nyampe paginya, alhamdulillah masih enak gitu. Jadi sebetulnya itu salah satu concern kita juga gitu, kepengen teman-teman daerah walaupun masih dalam just tip gitu ya, tapi tetap udah bisa nyobain Lu Burger gitu. Ya sih sebenarnya tinggal dipanasin aja sih ya. Karena gue pernah sih waktu itu beli kan nggak habis ya, besokannya juga masih sama aja sih. Nah ini nyambung banget nih ke pertanyaan berikutnya kan. Penjualan Lu Burger di tiap bulan tuh dibuat variasi dari burger atau setiap bulan tuh ada menu baru nggak sih gitu? Kalau boleh tahu strategi branding gimana yang diterapkan? Oke, yang diterapkan. Salam dari Samarinda. Wah ini jauh juga tuh sama. Masya Allah, Samarinda. Alhamdulillah. Ya, kalau itu masih PR besar banget ya. Dalam artian gini, sorry. Mungkin lebih ke marketingnya dulu tuh. Itu lebih ranahnya ke marketing. Jadi saat ini sebenarnya kita belum kayak wah tiap bulan ada menu baru itu belum, which is sebenarnya harus gitu, walaupun itu trik kan, itu strategi marketing, jadi supaya orang nggak bosen terus ada traction di pasar gitu, wah ada yang baru lagi gitu, walaupun ini just burger yang ala-ala lah gitu, tiba-tiba misalnya bikin burger rendang gitu kan, nah itu sebenarnya harus, tapi benar harus seperti itu, tapi saat ini kita masih sangat sederhana sebenarnya pola marketingnya, karena ada keterbatasan di tim marketing juga keterbatasan, justru tadi gue bilang
dari sisi manajemen tuh lagi memperkuat juga. Kayak di bidang marketing gue tuh cuma disupport paling 2 orang gitu loh. Tapi kadang-kadang gue juga untuk project gue harus turun gitu. Ke operation gue harus turun. Jadi fokusnya kurang. Nah, tapi di momen yang sekarang ini gue pelan-pelan nge-develop tim itu. Dan itu benar banget. Kedepannya ada, dan mungkin insya Allah dalam 1 bulan, 2 bulan ke depan ini gue juga Luberger akan ada program aktivasi lagi gitu. Ya nanti tunggu aja gitu. Ditunggu aja ya intinya. Tunggu aja gitu. Tapi bener ya kalau emang mau cari variasi menu dari Luberger itu ke Lubergram ya kan ya. Ya, itu lebih Teman-teman pokoknya harus cobain kalau Luberger. Gue suka banget smoke ribs. Smoking Joe, short plate beef. Fried rice-nya apa namanya? Short plate fried rice. Fried rice sama green smoothies, gila itu menu gue mulu kayaknya situ. Itu ada yang nanya best sellernya apa? Best sellernya apa tuh, Karila? Cheeseburger, itu cheeseburger. Burger itu yang pertama kali itu ya? Ya, sampai sekarang cheeseburger itu yang... Tuh, udah dibuka loh. Syifa, Rila, buka di Palembang yuk. Tuh, Irin. Kalau Sultan udah ngomong tuh bisa jadi ya kan? Gue tuh, Kalau Madam Samya dia udah ngomong, jangan dilawan loh. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi memang alhamdulillah memang banyak banget dari teman-teman di daerah yang DM kita, ataupun kalau yang kenal WhatsApp langsung, bahkan nanya ke admin dan lain sebagainya gitu ya, untuk buka di daerah gitu. Tapi sekarang ini kita mau fokus, ada beberapa yang memang sudah duluan untuk kerja sama kita di sekitar Jabodetabek ini, sama insya Allah di Bali. Doain mudah-mudahan segera. Di Bali itu momen kita untuk exercise di luar Jabodetabek. Bandung sama Jakarta masih dekat lah gitu, jadi gampang kita buka di Bandung ya. Tapi di luar daerah itu, nah kita ini lagi exercise di Bali. Nah kalau nih Bali udah tahu, wah ini kesulitannya apa, ini segala macam. Favorit apa jawabannya? Surabaya segala macam, insya Allah aman gitu. Ya. Jadi insya Allah kita pengen juga kok. Ya. Tadi ada yang di mana tuh bilangnya di Makassar, Palembang, Samarinda, insya Allah mudah-mudahan pada saatnya nanti bisa ya kita saling kerjasama di daerah yang teman-teman mau. Nah ini teman-teman juga siap-siap ya, nanti aku punya kuis, ada 3 pertanyaan, gampang lah, udah disebut semua sama Rila, sama Syifa. Nah ini dia mau nanya, kemitraan dengan Luberger ini apakah all outlet itu sentralisasi dikelola oleh manajemen Luberger atau per outlet murni oleh mitra sendiri? Sebenarnya tadi udah dijawab ya sama Rila, tapi boleh dijelasin dikit lagi kali ya? Oke. Ya semua ini juga langsung nanya nih, untuk kontak person kemitraan saya bisa menghubungi siapa ya? Tuh, Masya Allah, Mbak Daru Trirahayu. Nanti mau di-share? Telepon Ibu Syifa boleh di-share? Kalau Ibu Syifa boleh nanti di-share gitu ya. Apa aja nih Barila nih? Barila. Oke. Nanti kita share ya, bisa di WA gitu, khususnya untuk teman-teman di daerah. Bisa yang jawaban pertanyaan yang manajemennya autopilot dari Luberger atau udah per outlet murni di semua dari A to Z itu kita yang handle. Jadi dari rekrutmen, setup, ngerancang, operation, ya everything. Jadi memang sesuai dengan Syirkah Mudorobah itu cuma 2 pihak. Kami sebagai operator dan satu lagi Sohibul Amil dan Sohibul Mal. Nah, Amil itu kita operating. Mal itu yang penyandang dana. Jadi penyandang dana ya memang sebagai investor gitu. Dan dia cuma ngawasin lah gitu loh. Kalau ada juga yang sangat semangat bantu, wah itu kita lebih banget terbantu gitu ya. Ibaratnya kayak misalnya nyari tempat gitu loh. Ya butuh juga dibantuin gitu. Memperingan tugas sih gitu. Jadi semua di operating dari pusat gitu. Gitu. Semua di operating sama manajemen.
tapi terbuka untuk setiap masukan yang partner itu Pasti punya gitu ya. harus. Oke, ini ada 2 pertanyaan yang sebenarnya gue tadi lupa nanya. Gimana sih mempertahankan standar cita rasa di bisnis F&B gitu? Karena kan banyak, which is orang kan pasti kalau gue udah makan di Cipete, gue mau yang di Jatiwaringin, atau misalnya gue udah makan di Jatiwaringin yang pertama, gue mau yang dimanapun tuh rasanya sama dong gitu kan. Terus gimana tuh biar kualitasnya tuh sama di setiap outlet? Ada ini nggak sih apa namanya standar atau syarat-syarat tertentu yang nggak boleh diotak-atik gitu. Terus yang kedua, tadi gimana sih nentuin target market dan gimana bersaing yang mungkin tuh dengan burger-burger yang justru sebenarnya harganya di bawah ya. Kalau di atas kan ya udahlah gue lebih murah, orang pasti suka gue selain mungkin rasanya. Tapi kan kalau harga di bawah tuh juga sebenarnya jadi saingan gimana biar mereka ngelihat burger lo gitu kan. Tadi ya standarisasi ya. Jadi tadi gue mention sedikit tentang masalah, awalnya gue manage berdasarkan investment, berdasarkan nilai investasi gitu. Sekarang nih kita harus lebih standarize gitu. Nah, ini kaitannya juga sebenarnya sama cita rasa tadi gitu loh. Jadi kalau pengalaman-pengalaman awal untuk investasi itu bahkan kita untuk kitchen deh di bagian operation tuh, masak-masaknya. Kita pakai equipment nggak sedikit yang second. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Banyak juga trouble di kitchen equipment-nya. Terus kedua, antara satu outlet sama yang outlet lain bisa jadi equipment-nya beda. Nah, itu ngaruh banget gitu. Akhirnya dari situ kita belajar, wah ini nggak bisa nih. Intinya berarti emang kita harus telan pahit-pahit, emang ya investasi bahwa kitchen equipment harus proper. Terus kedua CK gitu loh. Nah, CK misalnya central kitchen. Nah, kita harus ngebuat segala operation itu sesimpel mungkin, semudah mungkin, orang tuh nggak terlalu banyak proses. Ibaratnya tinggal kalau perlu, ini daging tinggal ditaruh di pan, masak, terus kasih sausnya nggak harus kita buat lagi, itu nggak. Jadi semua standar. Harus ada central kitchen yang ngedeliver ke outlet masing-masing, tinggal serving aja. Itu akan menjaga. Terus kedua yang masalah tadi kitchen equipment-nya ya harus standar. Jadi sesuai standar. Ya memang agak mahal lah di situ, tapi itu yang bisa ngejaga. Terus juga training dari SDM-nya. SDM-nya juga harus benar-benar training. SOP-nya harus kuat. Nggak boleh pakemnya keluar dari SOP yang udah kita ini. Itu masalah gimana jaga cita rasa. Terus berkaitan tadi apa yang kedua? Target market sama gimana bersaing dengan burger yang lebih murah. Oke, target market jadi gini, secara pricing point berarti memang kita ya harus tentuin kalau misalnya ada matrix gitu kan, ibaratnya matrix itu kita mau posisiin di mana gitu kan. Kalau lu burger sendiri itu ibaratnya sama yang lebih murah nggak terlalu jauh, sama yang menengah atau yang mahal juga nggak terlalu jauh, jadi dia ada di tengah-tengah gitu loh. Kadang-kadang gue lagi bokek nih, gue makan burger gitu kan, mungkin dia beli yang lebih murah, dan harga kadang-kadang memang tidak, kualitas itu nggak bisa dibohongin lah gitu loh, ada harga ada barang gitu. Iya gue lagi bokek, gue pengen lagi makan burger, ya udah gue murah dulu deh gitu. Tapi pas gue lagi ada duit nih, gue mau belinya makannya yang burger gitu. Jadi nggak boleh terlalu target marketnya harus jelas gitu. Gue misalnya di Jatiwaringin, target marketnya bisa diteka-teka, wah ini kira-kira nih sebulan nih keluarin duitnya sekian nih, pendapatannya sekian atau spendingnya beraninya sekian gitu. Nggak mungkin gue ujuk-ujuk ngeluar burger 100.000 di sini, nggak bakal cocok gitu. Jadi harus nyesuaiin juga berapa sih kira-kira yang taker. Gampangnya sih bisa ngelihat dari jajaran jalan tersebut, restoran apa aja sih. Oh restoran tuh ini. Datengin satu-satu, buka menunya, dilihat. Nanti ketemu tuh rata-ratanya. Oh berarti restoran ini rame rata-rata karena jualannya harganya sekian. Berarti gue harus buat produk yang kira-kira harganya nggak jauh-jauh dari sekian. Nah mungkin sih seperti itu ya, mungkin trik-triknya kalau di lapangan.
Oke, ini itu balik lagi tadi ya yang Rila bilang planning is everything, mapping pasar, mapping kompetitor, riset benar-benar orang yang pertama kita mau buka outlet tuh kayak apa gitu ya, si orang-orang itu. Oke, nih komen-komen selanjutnya adalah aku suka banget lu burger tuh. Habis itu kalau ke Makassar aja bisa, berarti nyampe Aceh juga bisa, ditunggu katanya. Nah, ini ada saran dari Richie, itu kalau bisa bikin paket dong yang ada burger, fries, sama shake karena mungkin tidak semua orang suka soft drink. Oke mas, tuh masukannya udah didengar langsung. Dari Martio, dagingnya di Lu Burger tuh ikonnya kayak ngiler semua tuh, cinta banget. Saya tinggal di Jakarta, tapi kalau ke Bandung wajib banget ke Rubber Ground dan selalu bawa pulang. Padahal di Jakarta ada. 2 minggu lalu baru ke Rubber Ground. Jangan-jangan ketemu kita nih ya, kan kita 2 minggu masih kok di Rubber Ground. Iya, hampir ya. Minggu lalu ya. Bro, aku mau kalau sama Rinda dong, Pak Andi dan Bu Syifa, siapa tahu kita bisa kerjasama, ada nomor kontak bisa dihubungin. Nanti di akhir kita minta nomor WhatsApp yang nomor kontak ya. Iya. Nah, ini terakhir penutup juga saran untuk yang mau buka bisnis F&B pada saat pandemi ini. Saran ya. Mungkin sih lihat dari behavior yang terjadi saat ini, kita terka aja, kita lihat mobilitas berkurang, ya berarti kita delivering food to customer. Makanya banyak bisnis frozen food yang sangat-sangat berkembang saat ini gitu. Itu bisa jadi satu pertimbangan untuk masuk bisnis yang seperti itu. Untuk dine-in experience mungkin agak-agak dikurangin gitu. Jangan terlalu berani di situlah ibaratnya. Karena kita nggak tahu ini kapan berakhir. Takutnya kayak sekarang kan kondisinya tiba-tiba kayaknya Jakarta udah mulai mencekam nih gitu kan. Orang mulai takut keluar gitu. Jadi porsi dining tuh agak dikurangin lah, tapi lebih fokus gimana ngedeliver produk yang bisa ramah online atau enggak mudah untuk di deliver lah ke ini. Mungkin sih itu ya, tapi kalau jenis kategorinya anything sih bisa sih intinya kalau tahu produk apa, entah itu frozen food kah atau yang inti mudah untuk di-deliver ke rumah lah gitu. Karena kalau kita ngelihat lagi memang balik-baliknya ke produk lagi sih. Jadi artinya memang produk itu disukai, diterima di masyarakat itu ternyata at the end itu yang paling penting gitu, dan itu sangat penting gitu. Jadi memang kualitas produk, rasanya gitu kan, dan kualitasnya gitu, dan bagaimana kita bisa menyajikannya. Itu yang paling utama, sambil ditopang dengan ya dari segi brandingnya, marketingnya, dan macam-macamnya itu akan menjadi satu brand ataupun satu produk yang memang insya Allah bisa disukai masyarakat gitu. Dan buat yang memang mau buka bisnis F&B ya bismillah aja gitu, karena kadang-kadang kalau kebanyakan dipikirin gitu ya nggak jalan-jalan, nggak jadi-jadi gitu. Jadi bismillah lah, insya Allah mudah-mudahan bila itu menjadi salah satu ikhtiar untuk kita mencari rezeki, ya mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Oke, itu sarannya udah capcus banget ya kan. Nanti, tapi emang balik lagi niat itu juga penting, mencari partner. Abis itu tadi Rila juga bilang planning is everything tuh harus juga kuat. Jadi apalagi dengan masa pandemi ini ya, kayaknya nggak bisa segampang pada saat bukan pandemi. Habis itu tadi mapping pasar, kompetitor, produk kita juga harus jelas, karena produk itu harus kita juga suka ya gitu. It's your persona juga pada saat lo jualan. Kalau lo jual something yang lo nggak suka, ya orang juga kayaknya dapat vibe itu ya, apa sih ini lo jualan apa mungkin gitu kan ya jadinya. Terus ya challenge-nya pasti banyak, tapi kalau kita punya partner niat yang oke, partner yang juga udah percaya, terus punya konsistensi, insya Allah akan dibukakan jalan juga ya. Terus tadi jangan lupa jujur dan amanah, itu dia, autentik. Jadi boleh
punya ide dari mana aja, tapi usahakan itu lahir dari kalian sendiri gitu ya yang mau punya bisnis. Nih kita punya 3 pertanyaan, gampang aja. Pemenangnya itu nanti dapat scarf dari kami. Satu-satu aja kali ya. Nanti aku cuma hitung sampai 5 detik aja kali ya, karena biasanya juga ada abisnya ada lucky draw. Kita juga ada. Oke, boleh. Kita ada voucher. Nanti ada voucher. Jadi nanti pokoknya nanti yang menang pokoknya nanti dihubungin langsung sama admin atau PR-nya dari kami ya. Kita cari pemenangnya aja dulu, nanti akan dikasih tahu hadiahnya juga. Pertanyaan pertama, oke, siap-siap ya teman-teman. Ada berapa cabang Lu Burger saat ini? Lu Burger. Cepet banget. Oke, udah cepet banget. Oke, Shiva sama Rila boleh pilih salah satu. Ini yang paling atas ya. Enggak dong. Siapa namanya? Ira ya, kayaknya ini 12 jalan 14 itu bener banget sih. Itu paling tepat yang tuh. paling bener yang ini ya, 12 jalan 14. Oke, Mbak Ira, dipilih langsung ya sama Mbak Ira. Langsung di itu aja kayak direct message ya, biar ini. Yang kedua, sebutkan 4 menu yang ada di Luberground. Nah, susah tuh. Lu burger juga nggak apa-apa sih, Tia. Oke, lu burger juga nggak apa-apa, katanya 4 menu yang ada di lu burger. Menu makanan ya, ayo. Aduh, belum pernah makan, gimana nih? Mbak, ayo. Buka IG-nya atau Google. Aduh, jangan lihat contekan di Instagram nih kayaknya. Kayaknya nih, lama nyari. Oke. Gila. Apa nih? Ya ini ya kali Pak ya. Iya. Ini. Yes. Sampai bingung itu yang mana. Tuh akunting Ricci ya. Akunting Ricci tuh. Oke, akunting Ricci. Oke, tolong ya ibu-ibu. Yang lain nih, yang terakhir. Ini gue jadi agak bingung ya terakhir sih, jawabannya. tapi hanya lebih cepat. Iya, iya. Cepat aja ya kan. Oke, yang terakhir, apa tagline-nya Lu Burger? Dari tadi kita sebutin loh. Aduh. Ayo, tagline-nya. Itu siapa tuh? Rizka Nurmila. Rizka Nurmila. Oh, ini benar nih, sumpah sampai tumpah. Ya. Benar. Oke. Terima kasih semuanya yang udah join kuisnya. Nanti langsung dihubungin sama dari admin kaminya. Terus, oke, ini ada lucky draw. Lucky draw-nya nanti hadiahnya apa ini? Ada voucher kami sama voucher Lu Burger juga. Burger. Mas Ridwan ready? Ini di spin gitu deh kayaknya. Oh, oke. Nama-nama pesertanya. Oke. Hitung aja ya, hitung aja. Shift lo boleh bilang stop. Kalau Oke. Ya, stop. Stop, Mas. Stop. Oh, baru stop. Apa itu namanya? Agak pecah nih di aku. Siapa? Sally Parwiatan. Oke, nanti pokoknya yang menang langsung di itu ya sama. Oke, 4 lagi Mas. Shift, kalau udah muter dibilang stop ya. Stop. Ya. Syafrida Syarif. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Stop. Seru juga nih stop-stop begini. Truli Saraswati. Ya. Stop. Lagi. Stop. Ineke D.
Oh, ini tadi sebenarnya Mbak Ineke ikut jawab dan nanya juga ya. Alhamdulillah nih dapat hadiah. Satu lagi ya. Satu lagi terakhir. Stop. Lulu Fala. Ini Mbak Lulu juga tadi yang nanya Aceh bukan ya? Nggak masalah ya? Masya Iya ya. Allah. Nah ini kita ada di ujung acara juga. Kalau aku boleh kasih sedikit konklusi tadi, yang Syifa mau adalah kenapa akhirnya Lu Burger ada itu karena awalnya pengen punya usaha yang bisa barengan, deket dari rumah, bisa pakai sarung kan, autopilotnya. Terus, Amin. amin. Tapi si Lendra juga mau gitu loh, dia pengen, aku pengen mancing pakai sarung di empang ntar kalau tua. Oh my god, gue gak kebayang. Barengan nanti Rila sama Lendra tuh gue rasa ya. Aduh, Emang ya gue pengen sarungan nongkrongnya bareng Lendra maksud gue. Allah. Um, dan salah satu niat utamanya juga penyaluran ibadah, yaitu sebenarnya sebagian salah satu dari sunnah Rasulullah ya berdagang itu gitu, Masya Allah. Terus karena senang melayani, terus dan bisnis itu harus mencari celahnya gitu, karena sekarang kan banyak banget ya bisnis dari kopi, burger pun sebenarnya juga ada di mana-mana gitu, apalagi dengan kan kita udah terbiasa dengan burger-burger yang udah punya nama ya gitu, udah ada si resto-resto ini yang punya nama dan saingan, dan harus planning is everything. Aku ulang lagi tadi, Rila selalu bilang soalnya planning is everything, dan harus tahu mapping marketnya, kalau bisa datengin tuh satu-satu biar bisa tahu sendiri apa yang akan dijalani ke depan, apa yang akan diputuskan ke depan. Kompetitor juga harus tahu, bukan untuk jadi saingan yang gimana, tapi memang harus jadi kita bisa positioning brand kita, produk kita ada di mana. Jangan lupa produk is your personal thing, itu persona utamanya ada di suatu bisnis kita. Apapun sebenarnya ya bisnisnya, kayak kami juga kan kalau bajunya jelek orang nggak mau pakai gitu kali ya. Kalau nggak ada ciri khas tertentu kan pasti orang juga nggak mau, apa sih ciri khas Lu Burger itu gitu. Ternyata itu ada di authentic smash burgernya mereka. They not going higher but they going wider, jadi bener-bener sumpah sampai tumpah banget. Emang kalau makan itu kalau nggak berantakan nggak seru ya kan? Itu bleber kemana-mana itu baru seru. Yang value yang Idea. Itu. apa? That's the idea lubernya itu Iya, kan. itu dia yang dulu gue inget banget sih pertama kali selalu kayak apa instastorynya Shiva atau apapun, terus semua pada luber, sumpah luber luber nih, apa sih yang luber gitu kan, ternyata burgernya tuh luber guys gitu. Dan value yang dipegang sama Lu Burger ini adalah dia it has to be authentic, transparent, dan kejujuran itu penting, konsisten dan amanah gitu. Jangan sampai hanya mencari keuntungan di dunia tapi berkahnya dilupain, kepercayaan sama orangnya juga ya udah digampangin gitu, jangan sampai kayak gitu. Oke, itu Ya, ini aja. ada telepon WhatsApp-nya. Oh iya boleh dong Ibu Syifa, boleh di chat aja boleh juga nggak? Iya ya, udah aku udah tulis di chat, tapi buat teman-teman juga tanya 0812 1888 4832. Nah, bisa ngobrol. Nah, coba tadi yang pada nanya kemitraan dicatat 0812 188 4832. Yes. Nanti bisa tanya langsung, mungkin kan syarat-syaratnya, kemitraannya harus apa, atau misalnya oh ternyata udah punya nih, gue udah punya tempatnya, boleh juga gitu kan. Dan jangan lupa dicobain Lu Burgernya, main ke Lu Burground, tapi Lu Burground tuh sebenarnya ada open air-nya ya, kalau Ampera gue belum pernah sih yang ke Bandung tuh. Jadi kita Semi outdoor. Semi outdoor kalau di Bandung, kalau di Jakarta ada Outdoor, open air-nya, jadi insya Allah aman, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi satu tempat yang tetap bisa didatengin meskipun kondisi seperti sekarang ini ya. Iya, ya banget. Itu jadi salah satu tempat pilihan gue untuk kayak ini sih, ajak anak-anak atau kayak ketemu ya kan, karena abis itu kita bisa ya nggak pengap di dalam ruangan banget gitu. Nah ini ada pesan dari Irin, Syifa, Rila, thank you banget buat waktunya, barokallah ya Ibu Syifa, Bapak Rila. Terima kasih banyak waktunya, ilmunya, kesempatannya. Nanti insya Allah kalau
kita punya waktu pengennya sih langsung di Luburger ya, Luberground yang ada tempatnya dan bisa mungkin sambil nyobain langsung tuh burgernya. Gitu. Kita tunggu ya teman-teman untuk datang ke sana. Jangan lupa tadi nasi gorengnya juga enak banget. Gue jadi pengen. Masya Allah, terima kasih Barakallah Fik, Ibu, Bapak, semoga sukses selalu, makin banyak cabangnya, ditunggu menu-menu enak berikutnya dan cabang-cabang berikutnya. Gitu. Terima kasih ya for having us. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kami people juga terima kasih banyak. Sebelum ditutup, aku punya info donasi. Oh iya, jangan kemana-mana dulu, Bu. Kita belum foto. Lupa nih, gue dimarahin. Ini ada info donasi untuk Palestina yang ini harus jadi perhatian kita bersama, nggak kelar-kelar soalnya, dan ini sahabat-sahabat Muslim kita semua yang siapa tahu bisa jadi pintu surga kita juga ya, untuk membantu mereka yang kita dari sini cuma bisa doa dan insya Allah mendonasikan. Kami bekerja sama dengan ACT, Peduli Palestina, teman-teman bisa langsung, itu ada linknya juga, langsung lihat di di Instagram kami dia ada, di ACT juga pasti ada, sisihkan sedikit rezeki kita untuk mereka yang pasti lebih membutuhkan daripada kita gitu. Nah, oke, sekarang kita boleh foto bareng teman-teman. Boleh banget loh dibuka ini videonya. Ibu Irin, apakah Anda mungkin buka? Apa masih tidurin anak? Kan bisa lihat tuh Mbak Lulu, Mbak Arina. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf Ibu Istafiana ada di mana? Mbak Ari, Mbak Lis, Mbak Nadia, Mbak Lita, ayo dibuka. Siapa yang operator fotonya? Hesti boleh dihitung, Hes? Ada lagi teman-teman yang masih mau buka kameranya, boleh ditunggu. Udah. Mbak Irin udah siap ya? Oke, kita foto yuk. 1. Kamu aja, Hes, hitung, Hes. Sekali lagi ya. Masih slide pertama ini. Oke, yuk. Sekali lagi. Hes. Oke, 1, 2, 3. Oke. Udah ya? Oke, teman-teman kami people, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan siang hari ini sama Syifa dan Rila dari Luburger sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga kita ketemu lagi di kami meetup berikutnya. Insya Allah akan ada 2 kali tiap bulan. Yang pertama ini seperti ini kayak bincang-bincang. Yang kedua di setiap akhir bulan insya Allah selalu akan ada pengajian. Jadi ditunggu aja infonya di Instagramnya kami Idea. Dan kami people yang belum follow Instagram kami people, karena biasanya info-info kayak gini keluar pertamanya ada di kami people, bukan di kami Idea. Kalau kami Idea dia jualan gitu. Jadi terima kasih banyak Syifa, Rila, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak ilmunya. Semoga kita ketemu lagi. Sehat-sehat semuanya ya teman-teman. Stay at home. Kayaknya sekarang makin virusnya lagi spread-nya, Masya Allah. Jangan lupa jaga kesehatan. Makan burger sehat loh, halal insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian